Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tammim bil khair. Thumma al-fatihata li ruhil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila جميع بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين ثم إلى جميع مشايخنا في الدين وشهد الشيخ ورحمة بركاته والمشايخ ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من وقف وبنى وعمر هذا المصلى بأن الله يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masyaallah hadirin jamaah salat taubah dan sekitarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua DKM Pusat Madi dan seluruh jajarannya, para guru, para ustadz, para haji, para pemangku wilayah, Pak RT dan semuanya. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur dengan izin Allah. Di malam hari ini kita dimudahkan kembali melangkahkan waktu, tenaga, pikiran, harta semuanya dalam rangka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita. Yang pekan ini atau malam ini giliran kita belajar tentang akhlak. Ya Bapak hadirin, kita masih melanjutkan tentang kewajiban seorang anak atau seorang hamba kepada Tuhannya. Setelah Syekh Umar Ahmad Baraja di nomor yang pertama menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, maka kewajiban yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih. Dengan cara apa? Dengan mentaati Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa an tuhibba rabbaka aktsara min mahabbatika liwalidayka wa li nafsika. Wajib bagi seorang manusia setelah dia tahu tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan begitu besar, baik dia sadari ataupun tidak. Bahkan karena sudah saking seringnya terkadang nikmat itu kita anggap biasa. Contoh Bapak hadirin, kira-kira buang air besar nikmat ya tuh? Nikmat apa enggak? Kalau lagi buang air ada yang gedor-gedor pintunya, dikasih apa enggak kira-kira? Enggak. Tapi karena saking seringnya kita anggap biasa tuh. Bahkan keluar aja dari pintu enggak ngucapin alhamdulillah tuh. Padahal nikmat ya tuh. Coba 3 hari enggak keluar kayak gimana rasanya tuh. Na'udzubillah min dzalik tuh. Itu nikmat ya Allah yang luar biasa. Jangan bayangannya nikmat itu duit mulu gitu. Kalau duitnya banyak kagak bisa buang air sepekan 7 hari enak. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya duit banyak kagak bisa tidur enak kira-kira. Iya. Orang-orang yang duitnya banyak biar bisa tidur dia minum obat. Kita mah nggak perlu minum obat ya. Datang aja ke pengajian, nyender insyaallah. Tulis iya datang iya. Apalagi kalau Jumatan mah ya, baru khotib baru assalamualaikum udah pada langsung pada manggut-manggut gitu ya. Kirain khusyuk nggak taunya. Tulis ya Allah tuh. Maka wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari mencintai kedua orang tua dan diri sendiri. Jadi Allah itu wajib kita cintai di atas segala-galanya gitu. Setelah Allah baru Rasulnya. Bahkan orang tua kita, diri kita sendiri itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena adanya kita Bapak hadirin itu karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka dialah yang wajib pertama kita cintai itu. Karena kita asalnya nggak ada, yang ada cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Ibarat timbangan tuh, Bapak hadirin, ini timbangan gak mungkin akan berat, yang salah satunya kalau nggak ada yang ngeberatin. Dulu kita itu namanya ma'dum atau al-adam, ketiadaan, yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah beriroda untuk menciptakan makhluknya, kemudian disukseskan dengan kudrahnya, maka kita yang tadi nggak ada dimunculin menjadi ada tuh. Dan kita akuin atau tidak, keberadaan kita itu jauh lebih nikmat dibanding kita nggak pernah ada sama sekali itu. Maka Allah yang wajib kita cintai dan sayang. Kemudian wa tuhibbu aidan jami'a malaikatihi, wajib bagi seorang hamba mencintai seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikatnya Allah itu nggak terhingga hitungannya, itu Allah menantang. Allah itu bisa menciptakan makhluk yang enggak nilainya, jumlahnya itu nggak bisa dihitung. Setiap langit, setiap jengkal penuh dengan malaikat. Di sana di langit ketujuh ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Kita bilang Ka'bahnya para malaikat, yang mereka tuh setiap malam, bukan setiap malam, dia bertawaf 70.000 dia, 70.000. 7 kali putaran dia tawaf, keluar. Datang lagi 70.000. Kalau kita bilang itu misalnya sejam aja tawaf tuh 7 kali 70.000. Kalau 24 jam berarti kali 70.000 berapa tuh? Itu sehari, sebulan, setahun, itu kagak habis-habis ya. Maka itu Allah ciptakan malaikat. Tapi kita disuruh tuh sama ulama berdasarkan Quran hadis yang suruh ngapalin ada berapa malaikat? Yang wajib diapalin berapa? 1.000 apa 2.000? 25, banyak banget. 10 malaikat. Kenapa cuma 10? Itu aja kagak apa-apa kita apalagi ratusan ribu tuh ya. Jibril yang kita kenal, kalau bahasanya di Eropa Gabriel, Omar Batutista gitu, nah ya. Jibril, Jabroil, itu tugasnya nyampein wahyu. Kemudian Mikail yang menurunkan hujan, membagikan rizki. Tetap yang ini hakikatnya sama Allah, dia cuma ditugasin doang, petugas itu ya, segala macam. Terus yang niup serangkakala namanya Israfil. Kemudian mencabut nyawa, Israil atau malakul maut tuh ya. Kalau yang ini sampai gini hari ini saya belum nemuin ada orang tuh yang namanya Israil gitu. Ada gak Bapak nemuin temennya, tetanggil namanya siapa Israil? Serem juga kan itu. Nah iya, gurunya kalau lagi ngabsen Israil ya. Iya, makanya kalau Jibril banyak, Mikail banyak, Israil nih kita belum ketemu. Kemudian yang tugasnya mencatat amal baik, amal raqib dan atid atau raqibun atid. Kalau bahasa Qurannya nggak dipakai dan, ma yalfidhu alaihi min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada yang terucap dari lidah seorang pun kecuali ada raqibun atidun, ada raqib atid. Satu namanya tuh, di kanan di kiri. Ya sebenarnya si Allah sih gampang aja, nggak perlu pakai malaikat, tinggal dicemplungin ke neraka juga selesai, ke surga selesai. Nanya gimana nih, tinggal dikeluarin sama Allah data-datanya. Cuman Allah mau ngajarin sama kita, ada namanya sebab, ada perantara tuh gitu. Maka Allah ciptakan malaikat punya tugas segala macam. Dan juga nanti orang-orang yang bengal itu dia nggak bisa beralasan, ya Allah kenapa saya neraka gitu ya, mana buktinya? Keluarin malaikat nih catatannya tuh begitu. Maka itu mau buat inian aja sebagai sarana atau wasilah. Siapa lagi yang menanyakan di alam kubur? Munkarun wa nakirun. Iya, aswadani kata Nabi, orang hitam, malaikat ini hitam. Azraqani, matanya biru, suaranya menggelegar. Tuh. Kita jangankan rame lagi sendiri, rame-rame aja kalau ngeliat yang kayak gitu serem gak tuh? Ini sendirian di kuburan tuh. Makanya kita berlindung pada Allah tuh dari azab kubur. Yang ke-9, malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Dan terakhir penjaga neraka namanya Malik, yang nggak pernah senyum dah tuh. Jadi kalau orang nggak pernah senyum sama kayak malaikat Malik.
Itu yang diajarkan para ulama untuk kita hafalkan. Intinya sebenarnya iman kepada malaikat atau kita mencintai malaikat itu tujuannya supaya kita berhati-hati dalam hidup, nggak sembarangan. Karena tadi dicatat, nanti kalau dicatat akan dibalas gitu tuh maksudnya. Ya, wa rusulihi dan mencintai seluruh rasul-rasulnya. Dalam beberapa riwayat Rasul itu ada 313, 14 atau 315, ada perbedaan dah gitu ya. Intinya Rasul dalam pendapat yang umum dan nanti wa ambiyai dan para nabinya ada nabi dan rasul. Ya, kalau yang 25 ini memang sebagian ulama udah ngomong itu nabi dan rasul. Walaupun Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris alaihissalam itu dia masih dianggap nabi karena dia belum membawa risalah. Tapi kita anggap yang umum aja dah 25 nabi dan rasul. Nah, kalau rasul itu dalam definisi yang masyhur, dia itu membawa syariat yang baru, nggak melanjutkan nabi yang terdahulu gitu ya. Bisa dilanjutkan, bisa ada yang direvisi. Itu rasul gampangnya. Kalau nabi dia nggak membawa kitab, membawa ajaran, cuman lanjutin nabi-nabi terdahulu dah tuh. Maka rasul lebih sedikit. Kalau nabi 124.000, kalau rasul 313 gitu ya. Lagi-lagi kita disuruh ngapalin sama para ulama cuma 25, yang kan sampai gini hari juga belum